Halo, selamat pagi teman-teman dari Raja Wali Printing and Advertising ya. Ya, hari ini kita dapat order 35 kaos yang akan kita sablon ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah siapkan malnya atau screennya ya. Kebetulan ini kita akan sablon untuk di bagian depan menggunakan screen printing. Dan di belakangnya nanti menggunakan DTF karena berupa logo-logo ya teman-teman. Nah, ini dia screennya sudah kita siapkan, jadi kita ukur dulu ya teman-teman ya untuk posisinya biar nanti hasil sablonannya semua sama ya posisinya teman-teman. Oke, setelah kita tentukan posisinya ya di bagian depan ini, kemudian kita akan mulai proses penyablonan. Di sini saya akan sablon menggunakan tinta plastisol ya teman-teman, seperti ini, berwarna putih ya teman-teman. Jadi ini sablonnya nanti 2 kali ya. Setelah itu kita akan press ya hasil sablonannya. Ya teman-teman, ini dia proses penyablonannya ya. Dan ini kita tuang dulu tintanya atau kita turunkan dulu tintanya, baru kita tekan ya. Dan hasilnya 1 kali sablon begini sangat bagus ya teman-teman, sangat padat. Nah, walaupun tintanya sudah cukup baik ya, sudah cukup terang ya di kaos ini, tetapi nanti kita tetap akan 2 kali sablon ya teman-teman supaya hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, setelah selesai untuk penyablonan yang pertama, sekarang kita hot gun dulu ya supaya dia kering di permukaan. Setelah itu nanti langsung kita timpa yang kedua kalinya teman-teman ya, sablon yang kedua. Nah, di sini memang kita harus dibutuhkan ketelitian dan kejelian ya, supaya hasilnya tidak berbayang ya teman-teman. Jadi harus tepat di sablonan yang pertama ya. Oke teman-teman, setelah semua selesai kita sablon, saatnya kita akan press ya. Nah, di sini saya menggunakan suhu 145 derajat dengan lama pengepresan 15 detik ya teman-teman. Nah, karena plastisol ini tidak akan kering ya kalau kita tidak press ya teman-teman, dia tidak akan masak ya. Beda dengan tinta rubber tidak usah di press, dia akan kering dengan sendirinya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, sangat elastis dan dia sedikit timbul ya teman-teman di kaosnya ini ya. Ya, setelah di bagian depan selesai, saatnya kita akan
press logo-logo yang sudah kita cetak menggunakan DTF ya teman-teman. Ini karena kita tidak punya mesin DTF, jadi kita jasa ya teman-teman ya, jasa cetak ya. Dan ini dia logo-logo yang akan kita sablonkan ke kaos di bagian depan ya, di bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang di atas ya, seperti ini. Nah, ini tidak terlalu besar ya logo-logonya, jadi kita potong-potong dulu. Nanti setelah itu baru kita langsung press. Oke teman-teman, kita akan press di bagian belakang karena logo-logo ini di bagian atas dia akan kena di kerahnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan kaosnya seperti ini supaya medianya tetap rata ya. Kalau kita letakkan saja di atas karetnya itu, karet mesin press ini, dia akan tidak rata teman-teman. Nanti ada bagian yang tidak terpress dengan baik ya. Jadi kita harus masukkan seperti ini ya, supaya kaosnya tetap rata dan proses pengepresan dari pad DTF ini bisa melekat dengan sangat baik ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita pastikan posisinya di tengah dan tidak terlalu ke bawah ya, seperti ini. Nah, setelah itu langsung kita press ya teman-teman. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita diamkan supaya dingin ya, kemudian kita kelupas dan seperti ini hasilnya. Ya, nanti setelah ini kita akan press kembali ya teman-teman. Jadi menggunakan DTF ini proses pengepresannya 2 kali supaya lebih kuat ya, melekat di kaosnya. Itu dia teman-teman, proses pembuatan atau penyablonan kaos menggunakan screen printing dan sablon DTF ya. Kita padukan, kita kombinasikan supaya pekerjaan kita bisa lebih cepat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mensupport kami di channel ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan sampai ketemu di video selanjutnya.